Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar mereka dapat dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan Mada Bakti dari nomor 366.
Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Kamis di Pekan Prapaskah yang ketiga ini, Allah mengajak kita melalui sabdanya untuk kembali menyadari panggilan kita, agar kita mau setia mendengarkan Dia. Selain itu, kita pun diajak agar kita turut serta dalam kebaikan-kebaikan yang dihadirkan Allah, sebagaimana yang Yesus akan katakan kepada kita pada bacaan Injil pada hari ini. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar kita dilayakkan oleh Allah ikut serta dalam perayaan keselamatannya ini, mari kita hening sejenak dan memeriksa batin kita. Mari kita menyesali dosa-dosa kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan ini, kita bersama-sama memohonkan rahmat kesembuhan dari Allah bagi Ibu Tangkuliman yang sedang sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Royal Taruna. Seraya itu kita pun juga memohon keselamatan serta kerahiman Allah bagi Bapak Lim Heri Halim yang meninggal pada tanggal 14 Desember 2020 yang lalu, serta Oma Laurencia Lawani yang meninggal kemarin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami Kau beri sabda kesetiaan. Bukalah hati kami dan berilah kami keberanian untuk menjawab dengan hati yang jujur dan tulus ikhlas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Refrain. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalanya dan kawalan dombanya. Refrain. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri,
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak sekali lagi untuk menyadari panggilan kita bahwa kita mesti mendengarkan apa yang disabdakan dan dikehendaki Allah. Mungkin Anda pernah mengalami pengalaman berikut ketika Anda memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu yang penting kepadanya, entah itu anak Anda, saudara Anda, murid Anda, lalu orang itu mengabaikan dan tidak mau mendengarkan Anda, padahal ini ada sesuatu yang penting yang ingin dikatakan. Pasti Anda kesal, pasti Anda jengkel. Kurang lebih nada yang demikian yang kita dengarkan dari bacaan pertama. Allah tampak kesal dengan bangsa Israel yang sudah berulang-ulang kali diingatkan oleh Allah agar patuh kepadanya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Allah telah berulang kali mengutus para nabi, tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Itu yang pertama, kita diajak supaya kita mendengarkan Allah. Mendengarkan itu berarti kita mengetahui apa yang diharapkan oleh orang yang berkata kepada kita. Kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh orang tersebut bagi kita. Allah bersabda kepada kita, Allah memberikan perintah-perintahnya untuk hidup kita demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Itu yang pertama, kita diajak untuk mendengarkan kembali Allah. Yang kedua, kita diajak untuk mendukung serta menciptakan kebaikan-kebaikan dalam hidup bersama. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang besar-besar, tetapi kerajaan Allah itu ketika kita melihat ada orang yang dengan tulus hati berbuat baik dan kita ikut serta mendukungnya, bahkan kita juga meneladani kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain. Artinya kita diajak untuk berbuat baik. Itulah yang dimaksud kerajaan Allah. Dan kita tidak mau atau kita diajak agar kita tidak menjadi seperti orang-orang yang iri kepada Yesus lalu menuduh macam-macam hal kepada dia. Seperti sebuah cerita Mahatma Gandhi, mungkin Anda kenal. Ada anekdot tentang Mahatma Gandhi. Ketika dia kuliah di Inggris, katanya pada waktu itu ada seorang dosen yang agak jengkel dengan dia karena dia adalah orang yang jenius. Lalu suatu ketika Mahatma Gandhi diperhadapkan dengan pertanyaan, Gandhi, kalau di depanmu ada 2 kantung, yang satu sekantong emas, yang satu sekantong kebijaksanaan, mana yang akan kamu ambil? Dia dicobai seperti itu. Lalu Gandhi berkata, saya akan mengambil sekantong emas. Lalu dosennya berkata, memang dasar kamu itu mata duitan. Lalu Gandhi bertanya, kalau Bapak apa yang Bapak ambil? Dosennya menjawab, jelas yang saya ambil adalah sekantong kebijaksanaan.
Lalu Gandhi berkata, memang biasanya manusia itu mengambil apa yang tidak dimilikinya. Karena jengkel dibilangi seperti itu oleh Gandhi, lalu suatu ketika dosennya ini membalas. Ketika selesai ujian, semua mahasiswa dibagikan hasilnya atau jawabannya, lalu Gandhi ini terakhir. Dan Gandhi dipanggil, Gandhi, ini lembar jawabanmu. Ketika Gandhi melihatnya, di situ ada tulisan idiot. Lalu Gandhi angkat tangan. Pak, dosennya berkata, kenapa lagi Gandhi? Di sini kok saya tidak dapat nilai ya? Yang ada di sini cuma tanda tangannya Bapak. Jadi tanda tangannya dosennya itu idiot katanya. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang kita bisa pelajari? Ketika iri, dengki itu ada dalam diri kita, maka prasangka-prasangka negatif terhadap orang lain itu akan muncul, dan dengan sendirinya kita akan dengan mudah menuduh orang lain yang macam-macam. Kita akan menuduh orang tanpa bukti. Itu yang terjadi dalam bacaan Injil. Yesus dituduh menggunakan kuasa setan, padahal dia hadir untuk membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah tindakan yang menyembuhkan orang. Kerajaan Allah itu adalah tindakan yang mengembangkan orang. Maka kalau ada orang yang berbuat baik di sekitar Anda, dukunglah dia. Bahkan kita diminta untuk melakukan hal yang sama, berbuat baik, bukan sebaliknya, iri, dendam, benci kepada orang tersebut. Maka saudara-saudari, semoga Roh Kudus meneguhkan kita agar selama masa Prapaskah ini kita semakin mampu mendengarkan kehendak Allah untuk hidup kita dan mampu mendukung kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup kita dan melakukannya. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Lagu persiapan persembahan dari Mada Bakti nomor 370. 370. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena di Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadi kami bersuci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala pembaruan, baruilah perjanjian-Mu dengan kami berkat roti anggur ini, berkat Yesus Kristus saksi-Mu yang patuh setia, yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Lim Heri Halim yang telah meninggal pada 14 Desember 2020 yang lalu, serta Oma Laurencia Lawani yang meninggal kemarin. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami.
Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Engkau telah memberikan perintah-Mu agar dipatuhi dengan seksama. Semoga Kau atur langkahku untuk menjalankan hukum-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami telah Kau segarkan dengan perjamuan-Mu. Semoga kami memperoleh penebusan-Mu, baik dalam perayaan misteri ini maupun dalam cara hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, beserta semua orang yang didoakan dalam perayaan ini, segala usaha, pekerjaan, dan rencana-rencana baik saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari Madabakti nomor 378. 378. Tuhan, di Kau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.